Pemirsa, ratusan sopir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Gerobokan memblokir jalan raya. Aksi mereka ini dibubarkan paksa polisi hingga terjadi kericuhan. Kalau mboten ajeng bantah mboten nggih gaduh. Nek emang kula nggih gaduh kersane karo lantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Gerobokan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Gerobokan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, pawai ribuan sopir truk di Sidoarjo, Jawa Timur membuat arus lalu lintas macet. Kemacetan akibat aksi ini mencapai 8 km. Inilah pawai ribuan sopir truk yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur saat melintas di jalan utama penghubung Mojokerto, Surabaya. Sepanjang perjalanan menuju kota Surabaya, para sopir truk ini juga berorasi menyampaikan aspirasi mereka. Kendaraan yang melintas di jalur ini terjebak kemacetan hingga 8 km. Para sopir truk ini menuntut pembatalan aturan baru tentang overdimension overloading atau ODO. Kita ke informasi lain, pemirsa. Eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan terjadi saat ratusan anggota ormas menolak kedatangan jurusita untuk membacakan putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Satu di antara anggota ormas sempat menyulut petasan hingga membuat polisi bertindak tegas. Pemilik rumah mengaku sejak tahun 1963 tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Untuk itu, pihaknya meminta agar eksekusi ditunda. Bahwa ada surat dari Komnas HAM yang turun untuk PL Surabaya, di mana surat dari Komnas HAM ini menyampaikan bagaimana telah yang dilakukan oleh Komnas HAM dan meminta PL Surabaya untuk menunda eksekusi yang akan dilaksanakan pagi. Resmi surat Komnas HAM itu ada. Sementara pihak pemohon mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga menang di pengadilan. Menghukum untuk mengosongkannya pasti. SHGB, kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada semua lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat peradilan. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Meski sempat berjalan alot, namun petugas tetap melakukan eksekusi tersebut. Sebelumnya proses eksekusi rumah ini sempat tertunda sebanyak 2 kali karena perlawanan pihak penghuni yang menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga bersenjata tajam mengadang truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu kekesalan warga karena sampah yang dibawa truk kerap tercecer saat tempat pembuangan sampah akhir.
Seorang warga mengadang salah satu truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang bermuatan penuh sampah di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya, warga menyuruh pengemudi truk untuk putar balik dan tidak meneruskan perjalanannya ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa ini. Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengaku baru mengetahui insiden ini dari para jurnalis dan belum mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pihak kepolisian pun langsung memeriksa sejumlah saksi terkait pengadangan dengan senjata tajam terhadap truk sampah tersebut guna menghindari insiden yang tak diinginkan. Mengkomunikasi paling tidak dari LH nanti seperti apa dan dari mereka seperti apa. Karena ini kan persoalan kita bersama toh. Sampah ini persoalan bersama. Bukan hanya di pemerintah kan tapi juga masyarakat. Bagaimana kemudian ke depan kita bersama-sama menyelesaikan. Bukan menambah masalah. Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memang menjadi persoalan yang tak kunjung selesai, terutama terkait lokasi pembuangan akhir sampah di beberapa lokasi. Bahkan sebelumnya, truk-truk sampah juga diadang ratusan warga di Desa Bulung, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Ratusan warga tersebut menutup jalan masuk truk-truk sampah menuju tempat pembuangan akhir dan memaksa para pengemudi truk untuk putar balik. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hamparan busa yang diduga dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi ini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Pak, kalau yang saat ini hilang, Pak, yang nggak bisa tangkap ikan apa, Pak? Dulu mah biasanya ya apa juga ada, Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah tuh sudah, Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai digeruduk sejumlah orang tua siswa dan menjadi sorotan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School. Selain disegel, sekolah juga tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 karena diduga melanggar prosedur. Sekolah Al-Karim Islamic School yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tidak beroperasi dan tidak adanya aktivitas belajar mengajar sejak disegel oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Rabu kemarin. Spanduk berukuran besar berisi pemberitahuan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 juga terpasang di depan pagar sekolah. Penyegelan dilakukan karena diduga adanya pelanggaran prosedur, di antaranya terkait perizinan hak murid yang tidak didaftarkan ke data pokok pendidikan hingga menjanjikan sistem pembelajaran dengan kurikulum berbasis Cambridge. Sementara pihak yayasan mengakui adanya kesalahan karena faktor manajemen keuangan. Pihaknya juga berjanji akan mengganti rugi uang orang tua murid yang sudah disetor ke sekolah. Pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Gitu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Tadi disaksikan oleh pemilik yayasan, kemudian dari tim pengacara yayasan, kemudian dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP kecamatan, dan instansi terkait juga dari disaksikan oleh orang tua murid. Untuk kerugian yang dirasakan dan dialami oleh orang tua murid, itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan.
Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan membuat laporan ke polisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat murid tidak sesuai harapannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka ini memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru SPMB. Ratusan warga Desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis sore melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara dengan menggunakan mobil dan pengeras suara. Orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah. Orang tua murid menduga ada permainan dari pihak sekolah. Menurut salah satu orang tua siswa, dirinya kami yang belum masuk Desa Waluya masuk semua, setuju, percaya, dan baru kami balik kanan. Sekali